Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya guys. Selamat malam Indonesia ya. Selamat istirahat. Kita masih jam 5.23 ya guys di Arab ya guys ya. Masih panas banget itu matahari. Matahari masih di atas, tinggi banget. Musim panas ya guys. Panas banget. Nggak ada yang berani keluar ini kalau nggak sore hari. Apalagi siang, suhunya mungkin 50. Kamu udah sembuh apa? Aku nemen. Banyak orang positif dah mulai dari umroh. Masa? Oh, Iya. Covid. Itu Rara yang rumah sakit isolasi. Rara dari klinik mana? Boleh. Tutup dia. Kita tuh azan maghrib jam 6 lebih ya guys ya. Nah lihat, masih sore, matahari masih bersinar terang, masih tinggi ya guys ya. Mbak Safa, Bunda Safa ya, waalaikumsalam. Malam bun, selamat malam Indonesia ya. Di Arab masih sore banget bun, masih panas, udaranya panas banget. Nggak berani keluar rumah kita ya. Chandra Mardika, halo kak, ngikutin live-nya bentar ya. Ada waktu. Oke, terima kasih sudah menonton ya Kak Chandra Mardika. Ini tuh dari kota Al Khobar ya, jauh dari Mekah ya. Ibarat dari Mekah, Al Khobar tuh Jawa Barat, Jawa Timur ya. Kita butuh waktu 20 jam untuk ke Mekah. Ini tuh pelosoknya Arab ya guys, jauh banget dari Mekah. Jadi kita ke Mekahnya tuh jarang-jarang, paling setahun 2 kali, atau kalau pas ada kesempatan, pas ada libur panjang baru kita bisa ke Mekah ya guys. Ini tuh di kota jantungnya ya, jadi padat penduduk, nggak ada pohon ya guys di Arab ya guys, jarang banget karena ini di perumahan. Pohon itu dilindungi di sini ya, adanya cuma di pinggir-pinggir jalan besar, dan itu dirawat oleh pemerintah, disiram maksudnya. Pohon itu butuh perawatan supaya bisa tumbuh, bisa hidup ya. Jadi nggak bisa semua orang punya pohon ya, nggak kayak di Indo bebas, dia mau nanam pohon apa aja tumbuh. Di sini nggak bakalan tumbuh kalau nggak disuplai air sama pemerintah ya. Jadi ada pemerintah tuh membangun saluran air di bawah tanah gitu, di pinggir-pinggir jalan, yang fungsinya untuk menyiram pohon-pohon di pinggir jalan itu. Air mahal di sini guys, jadi nggak semua orang bisa nanam pohon ya, kecuali orang kaya yang punya banyak uang, dia bisa beli air, bisa beli pohon untuk ditanam di halaman rumah mereka ya kan. Di situ terlihat pagi atau sore ya. Kalau di tempatku sekarang jam 21.30. Ini di mana sih? Ini sore, itu mataharinya menghadap ke sini ya, ke barat. Sore jam setengah 6 sore ya. Di kota Al Khobar, Arab Saudi bun. Di Arab Saudi bagian paling timur ya. Pelosoknya Arab Saudi ini tuh di Al Khobar, dekat Dammam. Bunda Chandra Mardika itu di Indo atau di luar negeri juga? Nah, ini masih sore. Orang-orang Arab tuh beraktivitas di sore hari ya guys. Mereka keluarnya sore sama malam.
jam 2-an itu baru sepi gitu ya. Yang lihat ya, nggak ada pohon sama sekali ya guys. Ini daerah perkotaan, ini perumahan di Khobar ya. Rumah mereka tuh apartemen modelnya ya guys. Jadi satu apartemen itu berisi banyak anggota keluarga, banyak keluarga. Ini yang aku tempatin ini aja bisa muat 1000 orang guys. Satu apartemen berisi berapa ratus rumah. Satu flatnya itu berisi 9 sampai 12 orang. Ini khusus untuk karyawan, tapi ya disewa untuk karyawan si Al Habib. Jadi kita tinggalnya di apartemen ya guys, tapi khusus untuk perawat. Selain perawat nggak boleh tinggal di yang aku tempat ini, namanya Jarir Bookstore. Itu masih panas banget, matahari masih tinggi. Ini depan aku tuh ada klinik Almana Medical Center ya. Ini biasanya buka lowongan untuk perawat Indonesia. Ini depanku itu Almana Medical Center ya. Dia punya cabang, ini klinik kecil. Ada rumah sakit gedenya yang buka lowongan perawat di Indonesia, Almana Medical Center nih. Ini saingannya Al Habib guys. Almana Medical Center. Muhammad Suman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya semoga paling sehat. Amin, alhamdulillah sehat bang. Agak kurang fit bang. Lagi musim pergantian musim dingin ke panas, banyak yang sakit di sini ya. Sakit flu ya. Padahal kita udah divaksin flu dari rumah sakit, itu gratis divaksin, tapi tetap nggak kuat ngadepin kondisi iklimnya di Arab tuh. Nggak kuat kita, badan bener-bener kehilangan energi, kita terserap oleh panasnya suhu di Arab ya guys. Jadi badan kita orang Indonesia dengan suhu maksimal di Indonesia itu 35, dihantamlah suhu dari Arab 50 derajat, kita nggak kuat badan kita, badan loyo pada sakit. Bunda Sugiyarti, waalaikumsalam, terima kasih sudah menonton ya bun. Jadi di Arab itu ya guys, di sini tuh bener-bener panas banget musimnya. Bunda Chandra, ini gue di Indo, kota Semarang kak. Asli orang mana, di sana kerja atau tinggal? Oh, aku juga orang Semarang bun, aku Kendal, Jawa Tengah. Di sini aku kerja bun. Saya tuh perantau ya, kerja imigran bun, kerja di rumah sakit. Ini Jumat libur, kita nggak kerja. Aku orang Jawa Tengah ya, berarti Jawa Tengah sama rumahku jam 21 sama ya. Ya guys, ini di Arab tuh musim panas ya guys. Jadi kalau orang naik haji di bulan Juli kan, orang haji, banyak orang yang meninggal atau dehidrasi. Itu bener-bener nyata, karena di Arab itu bener suhunya itu 55 sampai hampir 60-an ya. Mereka nggak kuat ngadepin suhu panasnya, terik matahari di sini. Jadi kalian kalau mau umroh itu sebaiknya di bulan November, Desember, Januari, Februari itu masih sejuk guys. Tapi kalau ini bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu lagi puncak-puncaknya panas ya guys. Nggak bisa kalian keluar rumah tanpa 1 jam aja udah kelenger ya guys. Jangan dilawan Arab ya, suhunya Masya Allah panas banget. Ini tuh peralihan suhu dari dingin ke panas aja udah 35 suhunya guys. Kasihan kalau orang naik haji di bulan Juli itu ya, banyak dehidrasi, banyak yang meninggal di kota Arab. Tapi ya nggak apa-apa, udah namanya rezeki jodoh maut, udah ada yang ngatur ya guys ya. Ini di kota Al Khobar, masih sore ya, masih 5:30 sore. Bang Lutfi Herlambang, waalaikumsalam, selamat sore bang. Oh, selamat malam Indonesia, selamat beristirahat di Indonesia ya. Ini kita masih sore sekali, masih belum maghrib.
Ini anginnya mau tahu guys, terpaan angin tuh panas banget banget. Angin panas. Tanda-tanda kalau mau peralihan musim tuh di sini pasti ada badai ya. Badai petir sama hujan sama angin sama pasir jadi satu. Jadi kemarin malam ya dari Dubai itu, kita tuh deket Dubai guys, ini tempatku ini deket banget sama Dubai. Soalnya kita Arabnya Arab bagian pojok paling timur ya, jadi kita lebih dekat ke Dubai daripada ke Mekah. Kemarin itu ada badai dari Dubai ngantem ke Arab guys, jadi badainya itu bener-bener hebat. Kalau di Hong Kong, di Taiwan mungkin namanya taifung ya, kalau di Arab badai pasir sama petir angin gitu ya guys, jadi satu. Dan itu banjir di Dubai, banjir di Khobar juga banjir guys, tapi nggak banjir kayak di Indo menenggelamkan rumah tuh enggak ya. Badai banjirnya itu udah ada yang, karena ini negara maju mungkin ya guys, jadi di jalan-jalan itu ada kayak pompa air yang siap menyedot airnya. Permisi Bunda. Menyedot airnya hingga airnya tuh nggak ada lagi di jalanan begitu ya. Beda sama Indo. Beda sama Indo. Kalau di Indo kalau kebanjiran nggak ada di pompa airnya. Jadi menenggelamkan banyak rumah. Kalau di sini udah antisipasi sebelum air naik ke rumah itu udah disedot dulu. Dan penyedotnya nggak cuma satu, banyak sekali penyedot di jalanan, penyedot air namanya. Banjirnya udah terantisipasi. Cuman sini Mbak Indah. Gitu tok. Cuman ini badainya tuh datangnya setahun 2 kali, nggak mesti ya guys. Nggak terasa badainya itu. Badainya cuma 12 jam dari malam sampai pagi. Kalau di Arab nggak nyampe 12 jam, cuma 6 jam kayaknya. Untung waktu itu aku pulang kerja ya guys, pulang kerja itu aman. Kita udah masuk di bis, pulang baru tiba. Angin menghantam semua bangunan guys. Jadi rasanya tuh kayak ini, badai itu kayak sempritan. Karena kita di dalam gedung aman, alhamdulillah ya. Di rumah sakitku banjir karena plafon atapnya itu bocor terhempas angin, jadi airnya tuh masuk. Jadi ke lantai 1 rumah sakit Al Habib itu kebanjiran. Makanya semua alat-alat medis diungsikan semuanya guys. Aku tinggalnya di apartemen khusus perawat ya guys. Jadi disewa untuk staf karyawannya Al Habib khusus. Jadi kita tidak boleh menerima tamu guys. Cuman khusus karyawan yang punya ID aja yang bisa masuk begitu ya guys. Ini Almana Medical Center. Ini rumah sakit kecil, cabang dari rumah sakit besarnya si Almana. Banyak orang Indo yang kerja di situ ya guys. Kalau di tempatku ini Al Habib, karyawannya ada 13.000 guys, yang tampil yang ditinggali di Khobar cuman sekitar 1000-an paling. Yang lain pada cari tempat tinggal sendiri. Masih sore banget. Tuh matahari kalau mau lihat masih di atas dia, silau. Di atas itu ada fasilitas kolam renang sama ini ya, alat olahraga komplit, tapi kita nggak mau gunain karena ini guys, karena kemarin habis kena badai ya, jadi air kolamnya itu kotor, bukan kotor hitam coklat itu enggak, tapi banyak bulu burungnya ya, burung-burung liar kan banyak ya. Nah itu masuk semua bulu burungnya di dalam kolam renang, jadi airnya nggak bersih begitu ya.
Kalian kalau mau renang di akomodasi kami itu airnya hangat guys, karena ini musim panas ya, jadinya airnya pun hangat, enak banget untuk berendam. Kalau aku mah nggak bisa berenang, jadinya berendam di sana. Aku lagi malas keluar rumah guys, jadi nggak bisa sepilkan tempat tinggal kami ya guys, maaf ya guys. Seperti pagi kan, karena kita menghadapnya ke matahari. No, itu mataharinya di sana. Ada yang ingin ditanyakan tentang Al-Khobar. Kalau aku bikin status di Mekah terus itu kemarin aku umroh pas apa? Lebaran ya, kita libur 5 hari, kita ada di Mekah. Tapi insya Allah nanti minggu depan apa ya, kita mau dipindah guys, mau pindah rumah sakit ke cabang Jeddah ya, yang deket sama Mekah ya. Aku tuh usulan mau pindah dari dulu, nggak dipindah-pindah guys. Alasannya nunggu kloter, nunggu giliran, dan akhirnya temenku yang dipindah baru satu. Ini kota Khobar, kota produksi ya, banyak pabrik. Ini ada pabrik ini guys, nih pabrik ini. Pabrik di sini tuh banyak pekerja Indonesia yang kerja di pabrik, laki-laki ya. Siapa kalian yang minat bekerja di pabrik Arab Saudi, banyak peluang. Tapi lebih baik jangan ya, karena gaji di sini tuh nggak banyak guys. Cuman kelebihannya tuh kalian bisa pergi umroh bolak-balik, pergi haji juga bisa ya guys, lebih dekat ke tanah suci. Nggak kelihatan, tapi yang komen banyak. Aku nggak bisa lihat tampilan orang yang nonton. Nggak kelihatan, biasanya ada no. Udah pada pergi paling. Ini ya guys ya. Mbak Indah, kamu cuci selimut ini sendiri apa di mana? Lewat mesin cuci yang ini, yang bundar itu, yang ada lubangnya di tengah. Tapi lebar gede gitu. Ini masuk. Terus ada pengeringnya juga nggak? Aku nggak pakai ini, masih bersih punyaku. Ini ya guys, kota Arab guys, nggak ada pohon sama sekali. Tanahnya itu bener-bener tandus, nggak bisa ditumbuhin apa-apa ya kalau nggak ada air. Nih tak sepilkan tanahnya di Arab, noh tuh ada pohon di pinggir jalan, itu punya pemerintah ya. Itu 1, 2, 3, 4 itu pohon kurma ya, yang bisa tumbuh hanya pohon kurma, dan itu dirawat ya guys, dirawat oleh pemerintah. Jadi disiram setiap hari, ada tukang siram pohon sendiri. Itu tanah di Arab tuh kayak gitu tuh, batu dia itu, dia bisa ditumbuhin dengan tanaman ya. Kamu kalau lihat di Mekah malah gunung, itu gunung batu guys, nggak ada pohon sama sekali ya, nggak bisa ditumbuhin satu pohon pun, nggak bisa. Mereka itu bener-bener batu keras, panas banget. Matahari sudah mau turun tuh. Nah tuh mataharinya ya, udah mau turun. Ini terlihat dari kaca jendelaku, bolong kacanya.
Tri, kok kamu masuk kerja, Tri? Kemarin libur, Bun. Ay, panas. Heran itu di luar panas tapi masuk Ahmadi dingin banget. 18 ya derajat. Dingin Mbak, orang freezer. Lantai 3 mending. Kita ya? Iya, dia masih mending. Lantai 2, weh. Ih, kalau udah tuh ada tempat jalan. Aku lantai 3. Terlalu dingin. Ya, bener. Dia nggak Ya, bisa. ya. Tapi ada yang syutingan, masa ada? Iya, tempat lagi itu. Tapi lama banget dia datangnya. Ada. Kok jadi pucet semua wajahnya. 2 kali apa? Konsultasi pasien dokternya. Bukan suster kan. Tapi kalau dilihat di masjid itu cuma 18 loh. Ini di kota Arab ya guys, di Al Khobar Al Janubiyah ya. Masih sore hari, jam 17.40-an, belum ada jam 6 ya guys. Sore banget. Tapi masih terlihat matahari nongol di atas ya. Kita Arab sama Indo tuh selisihnya 5 jam ya. 5 jam. Ada yang 4 jam untuk di Jawa, tapi kalau Makassar itu kita selisihnya 5 jam begitu ya. Kalau mau lihat di Arab nggak ada pohon ya guys. Ini di perumahan jantung kota Al Khobar Al Janubiyah. Kita kalau mau ke Mekah tuh jauh guys, sebenarnya guys. Ibarat dari ujung Indonesia Barat ke Indonesia Timur, begitulah kiranya ya. Jauh banget. Kita menggunakan travel itu menempuh waktu sekitar 20 sampai 22 jam untuk umroh naik bis ya. Jadi kita kalau umroh tuh setahun cukup 2 kali aja ya. Karena capek di jalan guys. Kecuali kita naik pesawat tapi mahal ya. Ada kereta juga tapi nah itu harus dari Riyadh pindah-pindah begitu guys. Kita ambil libur umroh tuh setahun paling 2 kali guys. Kalau tiap bulan mau umroh capek di jalan ya. Nggak ada pohon ya guys, bener-bener tandus, tanah kering, tanah berbatu. Kalian mau lihat unta di pinggir jalan guys, banyak guys unta liar. Tapi ini udah sore ya, jadi nggak ada unta. Lagian aku tinggalnya di jantung kotanya, jadi nggak ada gurun pasir. Kalau kita perjalanan mau ke bandara atau ke Riyadh, di pinggir-pinggir jalan itu banyak banget unta liar yang bukan liar ya, dia dipelihara sama orang yang dingon bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesianya apa ya dingon itu ya? Digembala orang di gurun pasir itu banyak banget. Untanya ada 2 macam. Unta warna putih sama warna hitam. Begitu. Aku nggak tahu unta di gurun pasir itu makan apa ya, guys. Karena nggak ada suket, nggak ada rumput. Tapi kok banyak sekali unta ya. Unta yang digembala. Untanya kucel-kucel, kurus-kurus. Daging unta di sini murah, guys. Ada hatinya juga. Kita belinya ini udah ditimbang gitu ya di supermarket. Gitu. Nah, ini masih sore banget. Nggak ada pohon sama sekali ya, guys. Pohon tuh di sini mahal, guys. Kamu kalau mau nanam pohon, asal nanam itu nggak bisa ya. Harus sudah ada benihnya gede itu baru ditanam terus disiram gitu, dan membutuhkan perawatan yang ekstra. Tiap hari disiram 2 atau 3 kali sehari ya, karena di sini tuh suhunya tinggi sekali. Air dituangkan ke tanah itu langsung
sekali air dituang tuh langsung nyerep, nggak nyampe di akarnya mungkin, saking panasnya si tanahnya ini ya guys. Ini lampu kota udah pada nyala ya guys, ini tandanya sudah mau maghrib. Tampak seperti pagi ya, padahal ini sore hari, sore menjelang maghrib. Siapa yang puasa membayar hutang puasanya? Siapa yang puasa hari ini? Nggak ada? Oh, Masya Allah Tri, hutangnya kamu berapa? 10. Bentar lagi maghrib. Andasan kamu udah bikin ini air hangat. Teh manis. Ini temanku lagi puasa guys, lagi bersiap-siap untuk buka puasa ya. Kalau mataharinya surut bentar lagi berarti maghrib. Mataharinya masih tinggi. Nah kalau mau lihat tuh mataharinya nah. Tapi ini masih terang banget karena ini di musim panas guys. Jadi maghribnya tuh mundur. Maghrib di sini mungkin 6:30. Terus sholat isya-nya jam 8. Subuhnya jam 3.30, 3:30. Pokoknya itu beda sama Indo ya. Kalau di Indo kan monoton, maghrib jam 6:40, isya jam 7 ya kan. Kalau di sini enggak, jarak maghrib ke isya-nya 2 jam guys. Jadi misalkan maghrib jam 6 ya, nanti isya-nya jam 8 begitu guys. Subuhnya juga gitu, kadang waktu subuh tuh kadang jam 3:30, kadang waktu puasa kemarin malah jam 4:30 ya, 4:30 itu baru subuh begitu. Jadi bukan peraturan ya, si matahari kelilingnya Arab tuh beda guys. Aku juga nggak tahu guys kenapa maghribnya di sini lama banget. Jadi kalau puasa di Arab tuh lebih lama daripada di Indo. Bersyukurlah kalian yang di Indo ya, puasanya itu berapa jam? 12 jam ya. Di sini 14 jam. Masih terang banget. Kalau aku ngadep ke sana itu gelap guys, karena mataharinya mau turun. Nah itu mataharinya ya. Terima kasih sudah menonton ya guys. Indonesia udah malam kan, udah jam 9. Selamat istirahat ya warga Indonesia. Selamat tidur ya. Di sini masih sore. Kita aja baru bangun tidur. Kita tidurnya di pagi hari sampai sore jam 2-an tuh baru bangun. Ini ada temanku WA belum tak balas, bentar lagi live. Nah, itu mataharinya bagus kan. Ini tuh aku di Al-Khobar Al-Janubiyah ya guys ya, kota pelosoknya Arab paling ujung timur. Jadi kita tuh lebih dekat ke Dubai daripada ke Mekah ya guys. Kemarin tuh badainya si Dubai itu menghantam kota Dubai nyampe ke Arab Saudi. Jadi banjirnya si Dubai itu sampai ke Arab Saudi ya guys. Banjir banjir badai angin sama petir sama campur aduk sama pasir. Jelek banget pasir tuh kalau jadi badai guys. Jadi pintu jendela kotor semuanya guys, nggak bisa dibersihkan kan, bangunan kita tinggi-tinggi ya, kotor banget. Mana telek burungnya, terus bulu-bulunya itu masuk ke kolam renang. Jadi kolam renangnya kotor, nggak bisa digunakan untuk mandi ya.
nih. Tak balas WA sebentar ya guys, ini temanku minta apa ini, minta masukkan grup. Assalamualaikum guys, kalian yang baru bergabung, ini kota Arab ya, di Al-Khobar. Lihat tuh mataharinya sudah mau tenggelam ya guys. Ini aku kasih info ya guys, kalau kalian kalau mau ke Arab, banyak banget peluang pekerjaan untuk perawat dan bidan ya. Lagi buka opening untuk 2 rumah sakit, yaitu di Al-Hakimi Group sama di Family Care ya. Kalian yang punya saudara atau adik atau sepupu yang berprofesi sebagai bidan ataupun perawat, silahkan kalau mau bergabung ke tim nakesnya Arab Saudi ya guys. Untuk biayanya itu di TJL ya, PT TJL itu sekitar 17 juta untuk daerah Jawa ya. Kalau Makassar beda lagi, NTT beda lagi, NTB beda lagi. Untuk Jawa itu sekitar 17 juta. Ayo kita lihat guys, detik-detik ini matahari surut tuh, warnanya cakep banget ya, udah mau turunnya. Biayanya sekitar 17 juta ya guys. Persyaratannya cuman mengikuti seleksi interview saja ya. Seleksi interview, kalau kalian lolos berarti kalian langsung tanda tangan kontrak dengan gaji yang mereka tawarkan ya guys. Kalau kalian jago bahasa Inggris, kalian bisa nego gaji kalian, bisa tawar menawar ya, begitu. Kalau di Arab itu pokoknya syaratnya nggak harus bisa bahasa Arab, tapi syaratnya harus bisa bahasa Inggris ya guys, karena di negara Arab itu rata-rata orangnya bisa bahasa Inggris. Jadi nggak usah takut nggak bisa bahasa Arab, yang penting kamu bisa bahasa Inggris. Tuh lihat mataharinya guys, udah mau tenggelam, ntar lagi maghrib ya guys. Bagi yang minat silahkan daftarkan, kirim CV ya. CV itu pintasan mengenai biodata kalian ke PT TJL ya. Nanti akan diproses sama mereka, kalian akan ditawarin berbagai job yang tersedia di TJL ya, khususnya perawat dan bidan ya guys. Untuk fisioterapi ataupun perawat gizi, maaf belum ada ya, tuh udah surut mataharinya. Cuman ada job untuk perawat dan bidan ya. D3 maupun S1 semuanya bisa ya guys, tidak dibatasi. Kalau dulu kan cuma S1, sekarang sudah terbuka lebar untuk D3 keperawatan. Jadi kalian yang mau bergabung bersama kami bisa ikut langsung interview di akhir bulan ini nanti guys. Ada 2 rumah sakit besar yang lagi membutuhkan lowongan pekerjaan ya, gitu guys. Siapa yang alhamdulillah sudah surut nih, matahari udah nggak ada guys. Kota ini lampunya sudah pada nyala, ntar lagi maghrib. Kalian yang minat ke Arab guys, segera kirimkan CV, biodata kalian dilengkapi dengan surat pengalaman kerja ya. Bisa hubungi PT TJL atau Triadmi. Cuman 2 PT itu yang terpercaya bisa mengangkatkan nakes tanpa adanya penipuan ya guys. Jadi kalian harus hati-hati ya, cari PT itu yang amanah ya guys, jangan yang abal-abal yang sudah teruji. Lebih baik tanya-tanya dulu, nggak apa-apa ya, daripada nanti salah masuk PT uang kalian hangus begitu ya. Prosesnya nggak lama guys kalau mau ke Arab guys, cuman paling cepat 2 bulan, paling lambat 8 bulan ya, tergantung persyaratan kalian itu dilengkapinya komplit apa enggak begitu ya. Kalau aku dulu prosesnya 6 bulan setelah lolos interview. Ada lagi yang lebih cepat, 4 bulan setelah interview lolos, tanda tangan kontrak langsung berangkat ya guys.
Semuanya itu tergantung sama rezeki masing-masing ya. Kalau kalian pinter bahasa Inggris, kalian bisa nego gaji kalian ya. Kalau kalian tidak bisa bahasa Inggrisnya, cuman bisa yes sama no, ya sudah, mengandalkan ijazah skill kalian aja. Udah maghrib Tri, kalau mau buka Tri. Sudah maghrib nih guys, nih masjidnya di Arab nih. Ada lagi masjid terdekat yang biasanya kita buat sholat tarawih di samping apartemen aku persis. Udah nggak ada matahari ya. Ini sudah maghrib. Ada yang mau ditanyakan guys tentang proses ke Arab, bisa tanya-tanya, bisa inbox ya guys. Aku tuh bukan PL ataupun penyalur tenaga kerja tuh, enggak ya guys, cuman membantu saja. Siapa tahu kalian butuh informasi mengenai job di Arab Saudi ya. Carilah PT yang amanah, yang benar-benar bisa proses kalian, karena banyak sekali penipuan loh guys. Di Arab tuh nggak ada potongan gaji ya guys ya. Jadi kalian bayar di muka dulu, baru setelah terbang dilunasi, setelah kerja kamu dapat gaji utuh, nggak ada potongan sepeser pun di sini ya. Udah maghrib ya guys. Aduh. Hari ini aku siapa? Tuh dia rapikan semuanya, keren. Dari malam dia Sendiri. Terus ditata, makan Mbak. Mbak Indah nanti kalau gajian mau ini Mbak, mau belanja? Bingung. Karena meski bilang kemarin, tapi ke depan itu ada lagi transfer. Kata Mam Joya. Dia langsung ke Mam Joya. Si Enku sama Pilar ini sama guys, kita depan Uro sama Gastro depanan gitu, kayak Derma sama si Monita mau di Derma, datangnya ke Uro, lihat aku duduk di sini. Hei kamu di sini. Ih, sana. Aku sama Intan aja ngabisin stok makanan untuk ini ya Tanya. Udah nggak ada uang. Udah ada kepastian. Kok Afifah tanya kamu berangkat jam berapa? Afifah siapa? Ada maintenance nggak? Enggak, tadi itu air. Mari menjelang ini ya, menjelang malam. Sudah. Kamu puasa Tan? Coba itu sholat. Mbak Nin puasa. Bayar dia itu, utangnya banyak. Awal dulu Mbak. Oh, sawal dulu. Berapa kali sawal? Nah, Nah, dari habis umroh itu tanggal 15. 15 kapan mulainya? Tanggal 15. Pulang. Karena kalau di Jawa itu ada tanggal Jawa sendiri, aku aja nggak hafal. Tan, Mbak Indah ngubah cewek Tan. Apa? Ngubah cewek. Nyuci sendiri. Bisa itu. Kuat beda. Numpang. Numpang? Di Punya siapa? lantai 2.
Ini tuh sebenarnya ada yang nonton nggak sih guys? Mau tak selesaikan ya guys. Jadi kalau ada yang nonton Mbak sampai pagi, jadi ya nggak banget kan. Ada yang nonton nggak guys? Tolong kasih sinyal guys. Halo guys, thank you ya sudah menonton ya. Ini udah maghrib mau menjelang malam guys. Apa? Enggak, beli 30. Tidak tempat. Aku lagi nggak enak badan sebenarnya. Tenggorokan sakit, wajahku lo kayak orang sakit. Nggak bisa ngepost ya, nggak bisa siaran langsung karena wajahku bengep-bengep gitu guys. Hantaman badai, jadi di badan tuh aku nggak kuat, sakit jadi jatuhnya. Ini guys sudah gelap ya, maaf ya, udah nggak bagus ya, Buat ngerti lah, ketiga. Kamu nggak beli gamis? Hitam. Pintar-pintar banget pada itu, pada nego harga. Mak. Saya udah itu sih sebenarnya dari harga 65 ke 15. Iya, pedagang Arab tuh semuanya bisa bahasa Indonesia loh. Jadi nggak usah takut kita nggak bisa bahasa Inggris karena pedagangnya udah lebih pintar dari kita ngomongnya. Kita nggak bisa. Kalau nggak bisa, haram. Nggak boleh, kalau nggak boleh haram. Rata-rata bisa bahasa Indonesia. Kamu dari Malaysia karena Malaysia sama Indonesia bahasanya sama. Malaysia, Indonesia. Mereka lebih senang kalau Terima kasih ya guys sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup dulu ya. Selamat istirahat Indonesia. Selamat tidur. Good night. Thank you sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.